nama Tuhan Yesus. Selamat datang ke ibadah GPC online. Saya percaya walau dimanapun kita berada saat ini, Anda sudah tidak sabar untuk beribadah dengan kami. Amin. Anda sudah tidak sabar untuk merasakan kuasa dan hadirat Allah, untuk mengalami jamahan Tuhan pada pagi ini. Amin. Saudara dan saudari, nah mari kita siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Yang masih tidur, mari bangun. Yang masih makan, masih sarapan, tinggalkan sarapan Anda. Mari kita datang dengan satu hati di dalam Tuhan, dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan, mencari hadiratnya, mencari wajahnya pada pagi ini. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus.
kami berjalan di dalam lembah kegelapan. Kami percaya Engkau menyertai kami, Tuhan. Kami percaya Engkau yang bersama kami, Bapa. Sebentar Tuhan kami mendengar sabda firman kami membuka telinga rohani kami, hati rohani kami Tuhan, agar kami dapat menerima kebenaran firman dengan hati yang penuh dengan kepercayaan. Nama Allah yang kuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus doa. Shalom saudara dan saudari, shalom keluarga JPCC, apa kabar? Saya berharap kalian dalam keadaan yang sehat, juga dalam pimpinan Tuhan. Oke saudariku, pada pagi ini adalah hari yang istimewa, sebab apa? Kita mau merayakan ataupun mengucapkan Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu kepada semua kaum ibu, khususnya di gereja JPCC. Puji Tuhan untuk kehidupan kalian, segala pengorbanan kalian, segala apa yang telah kalian curahkan bagi keluarga kalian maupun gereja maupun anak-anak kalian, saudariku. Amen. Puji Tuhan, selamat Hari Ibu.
dan Tuhan akan memberkati kalian saudariku. Oke, Tuhan akan terus memberkati kalian maupun keluarga kalian. Ya, hari ini kita tidak bisa merayakan oleh karena kita tidak punya kesempatan untuk merayakan di gereja. Tapi apabila kita balik dari semula ke gereja untuk beribadah, kita akan merayakan bersama-sama Father's Day maupun Mother's Day sekali. Amen, saudara-saudari. Tapi anyway, GPCC, kami dari gereja, dari pihak gereja ini mengambil kesempatan mengucapkan sekali lagi selamat Hari Ibu kepada semua kaum ibu di gereja GPCC. Semoga Tuhan akan terus memberkati kalian dan juga keluarga kalian. Amen. Oke saudariku, sebelum kita mendengar kepada firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan kita minta Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. Amen. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan bahwa waktu pagi ini memserahkan ibadah kami dari mulai hingga akhir kasih tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa memuji dan menyembah Engkau, dan kami bisa beribadah kepadamu. Ini semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Satu lagi hari yang Kau berikan kepada kami untuk memuji dan menyembah Engkau adalah anugerah daripada-Mu ya Bapa. Sebentar nanti kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Dan setiap perkataan keluar daripada mulut hamba-Mu ini Tuhan, datang daripada-Mu Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus saja ditinggikan ya Bapa. Nama-Mu saja ditinggikan. Sembunyikan hamba-Mu Bapa di sebalik salib-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi pakai hamba-Mu ini Bapa sebagai alat-Mu ya Bapa, yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap antara kami yang mendengar firman-Mu pada pagi ini Tuhan, akan dikuatkan, akan diteguhkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan saudara-saudari. Oke saudariku, pada pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan yang saya ambil daripada buku Markus bab yang kelima ayat 21 sampai 43. Oke, firman Tuhan yang diambil daripada buku Markus bab yang kelima ayat yang ke-21 sampai ke 43. Oke, Markus bab yang kelima ayat 21 sampai 43. Nah saudariku, tajuk perkongsian saya pada pagi ini adalah mengalami mukjizat dalam kehidupan kita. Mengalami mukjizat dalam kehidupan kita, saudariku. Dan saya percaya saudariku, setiap di antara kita mau mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Setiap di antara kita mau doa kita dijawab. Setiap kali kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, kita mengalami masalah, kita mengalami sakit penyakit, mengalami banyak hal-hal yang mencabar dalam hidup kita, kita mau Tuhan bekerja. Kita mau mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita saudariku. Nah saudariku, dalam cerita yang kita ambil daripada buku Markus ini pun bab yang kelima juga menceritakan bagaimana Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan mereka. Kedua orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya itu adalah Yairus, di mana Tuhan menyembuhkan anaknya, dan juga Tuhan juga menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan saudariku. Ini adalah mukjizat yang terjadi dalam kehidupan mereka. Walaupun ini terjadi pada 2000 tahun yang lepas, tetapi Tuhan kita sama saudariku, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, janji Tuhan itu tidak pernah berubah, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia senantiasa sama saudariku. Hari ini juga dalam situasi yang begini yang kita sedang lalui saudariku, kita bisa mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita lalui GPCC, keluarga GPCC, dengar sini. Apapun yang sedang kita lalui saudariku, kita bisa melalui dengan kekuatan Tuhan. Tuhan bisa melakukan mukjizat yang sama Tuhan lakukan pada 2000 tahun yang lepas dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan orang pada 2000 tahun lepas, Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan bisa membangkitkan orang daripada mati, Dia juga bisa membangkitkan orang mati sekarang. Semuanya saudariku bergantung kepada iman kita, kepercayaan kita kepada Dia. Nah, saudariku, di dalam cerita ini, apa saya mau ceritakan ataupun saya mau sampaikan firman Tuhan pada pagi ini adalah ada 4 poin saya mau sentuh. Apa yang membuat mukjizat itu terjadi dalam kehidupan Yairus, keluarga Yairus maupun perempuan yang mengalami pendarahan itu? Apakah 4 hal yang mereka lakukan ataupun apakah 4 hal yang Tuhan cari dalam kehidupan kita supaya mukjizat Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudariku? Nah, saudariku, kalau kita lihat dalam cerita ini, Yairus dan juga perempuan yang mengalami pendarahan ini, mereka dua ini mempunyai permasalahan yang berbeda. Seorang Yairus, anaknya sakit. Perempuan yang pendarahan ini dia mengalami pendarahan, dia sendiri sakit. Jadi tetapi
Tuhan melihat iman mereka. Dan akhirnya Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu maupun kepada anak Yairus. Amen, saudariku. Satu, iman yang datang daripada dirinya sendiri sehingga ia disembuhkan. Satu lagi, iman yang datang daripada seorang bapa, akhirnya anaknya disembuhkan oleh Tuhan, saudariku. Amen. Jadi itu iman itu bisa melakukan hal yang besar. Bila kita berkata, jika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, gunung pun kita bisa pindahkan. Dengan berkata-kata, gunung bisa pindah, saudariku. Amen, saudariku. Jadi saudariku, hari ini saya mau menceritakan 4 poin apa yang membuat mukjizat itu nyata dalam kehidupan kedua saudara dan saudari kita ini, saudariku. Yang pertama, saudariku, kalau kita lihat adalah kenapa? Karena ketergantungan perempuan itu yang mengalami pendarahan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketergantungannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudariku. Saudariku, kita tidak akan membaca firman Tuhan ini sebab terlalu panjang, akan mengambil masa, tetapi kalian baca sendiri dan saya akan go through one by one. Oke, saya akan menjelaskan dan sebagainya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami mukjizat dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah ketergantungan kita harus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudariku, ke dalam cerita ini kita melihat khususnya perempuan ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berubat di seluruh tempat. Dan dia sudah menghabiskan, dia sudah menghabiskan banyak duit. Segala duitnya habis. Tetapi penyakitnya semakin teruk. Dan saudariku, kita melihat di sini, sekarang perempuan ini harus bergantung hanya kepada mukjizatnya Tuhan. Semua dokter dia sudah pergi. Semua obat dia sudah ambil, segala uang dalam yang dia simpan semuanya habis, dan dia tidak punya harapan lagi, saudariku. Dia tidak punya tempat lagi untuk bergantung. Hanya di sekarang bergantung kepada mukjizatnya Tuhan, saudariku. Dan saudariku, dalam kehidupan kita juga sama. Apabila kita mau mukjizat terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama, saudariku, kita harus bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti perempuan ini, saudariku, dia sudah mencoba segala jenis dokter, segala jenis obat, segala cara dia telah coba, sehingga duit dia pun habis. Sekarang dia tidak punya apa-apa, tidak bisa bersandar kepada siapa-siapa, hanya dia harus bersandar kepada mukjizatnya Tuhan. Di sanalah kita melihat, saudariku, hati Tuhan tergerak, saudariku. Pertama-tama untuk kita mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita, pertama-tama kita harus belajar bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selagi kita mencoba usaha kita sendiri, saudaraku, selagi kita mencoba dengan cara kita sendiri, kita coba memikirkan hal-hal sendiri dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, saudaraku, Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Seperti wanita ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia sudah berserah, dia sudah menyerah, dia tidak bisa mencari pertolongan daripada tempat lain maupun dirinya ataupun siapapun. Apabila ketergantungannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah titik permulaan mukjizat mula masuk dalam kehidupan dia, saudariku. Pertama-tama kita sebagai orang Kristen yang mau mengalami mukjizat, saudariku, pertama-tama kita harus didemokan. Kata apa maksudnya didemokan? Bermaksud kita harus rasa ketergantungan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiada lagi manusia, keuangan kita, kepandaian kita, ataupun perubatan ataupun apa-apa, saudariku. Ya, kita boleh pergi jumpa dan ke dokter dan sebagainya. Saya tidak melarang, tetapi saudariku, yang pertama-tama apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan bisa menggunakan dokter obat ya untuk menyembuhkan kita, tetapi pertama-tama iman kita harus bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudariku. Seperti perempuan ini, jika dia mulai hilang segala harapan kepada dunia, kepada manusia, dan dia hanya bergantung kepada mukjizat Tuhan, di sana kita melihat mukjizat mula masuk dalam kehidupan dia, saudariku. Datang kepada Tuhan dengan hati yang kosong, dengan tanpa agenda, saudariku. Pergi dengan hati yang remuk, hati yang patah, saudariku. Sebab Tuhan mencari orang yang benar-benar bersandar kepada dia. Bukan kemampuan kita, kekuatan kita, tetapi Tuhan mencari orang yang benar-benar mau bersandar kepada dia, beriman kepada dia, saudaraku. Alkitab berkata di dalam Mazmur 23, hati yang remuk dan hati yang patah tidak akan Tuhan tolak, saudaraku. Apabila kita pergi dengan hati yang remuk, hati yang patah, pasti Tuhan akan mendengar kita.
pasti Tuhan akan mendengar seruan kita, saudariku. GPCC, hari ini saudariku, apapun yang sedang kita lalui dalam kehidupan kita, apapun mukjizat yang kita inginkan dalam kehidupan kita, pertama-tama saudariku, belajar untuk bergantung hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar ketergantungan kita hanya pada Tuhan Yesus Kristus, saudariku. Amen, saudariku. Ini yang kita harus pertama-tama lakukan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa masalah kalian? Saya tidak tahu, saudariku, tapi Tuhan tahu. Mari saudariku, mari saudara-saudariku, pada pagi ini, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita terus bergantung kepada kekuatan Tuhan, bukan kepada kekuatan siapa-siapa ataupun kepandaian kita, saudariku. Saudariku, jadi dalam Matius bab yang ke-11, ayat yang ke-28, dia bilang begini, saudariku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudariku, kalau hari ini kita letih karena menanggung banyak beban, banyak masalah, kita inginkan mukjizat, tetapi mukjizat tidak datang lagi-lagi. Kita berdoa, tapi kita tidak melihat, tapi masalah kita semakin berat, masalah kita semakin sukar. Saudaraku, ini janji Tuhan. Tuhan berkata di dalam Matius bab yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata begini, marilah kepadaku. Tuhan kata, datang kepadanya semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, hari ini Tuhan memanggil kita, mari kepada Dia, berharap kepada Dia, berlari kepada Dia, saudaraku. Pergi dengan hati yang remuk, hati yang patah, hati yang berserah, hati yang tidak punya agenda lain selain Tuhan dan saya. Dan saudaraku, Tuhan akan memberi kita kelegaan, saudaraku. Dan satu lagi ayat juga Tuhan bilang dalam Ibrani bab yang ke-11. Mari kita buka Ibrani bab yang ke-12 ayat yang pertama. Ibrani bab yang ke-12 ayat yang pertama bunyinya begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Dia kata di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, saudaraku. Saudaraku, kalau kamu baca di dalam bab yang ke-12 Ibrani ini kata kita mempunyai banyak saksi. Maksudnya apa, saudaraku? Sebelum kita, ramai orang sudah mengalami apa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Karena iman mereka diselamatkan. Karena iman Daniel diberkati. Karena iman Daud diberkati. Karena iman Ana mempunyai anak. Dan karena iman Abraham diberkati, saudaraku. Ini yang kita baca dalam bab yang ke-11, saudaraku. Karena iman, kepercayaan mereka, ketergantungan mereka hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Apabila kita berlari hanya bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itulah titik pertama, itu titik mula mukjizat akan mula masuk ke dalam kehidupan kita. Amen, saudariku. Jadi ketergantungan kita hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang pertama, seperti wanita ini maupun kepada Yairus. Ketergantungannya pada masa itu hanyalah kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus, saudariku. Jadi saudariku, hari ini saudariku, mari kita belajar untuk bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun sedang kita lalui dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk bergantung kepada Dia. Dan yang kedua, apa yang kita bisa lihat dalam cerita ini, apa yang membuat mukjizat itu nyata dalam kehidupan wanita ini maupun Yairus adalah, yang kedua adalah karena apa? Mereka mempunyai telinga untuk mendengar. Mereka mempunyai telinga untuk mendengar, saudariku. Mungkin kalau kita lihat dalam cerita ini, saudariku, mungkin ada orang yang memberitahu kepada wanita ini dan juga Yairus tentang Yesus Kristus. Yesus sudah melakukan banyak mukjizat dan banyak hal yang Yesus lakukan dalam kehidupan dia. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang, bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat, bagaimana Yesus membawa firman dan sebagainya. Dan mungkin perempuan ini mendengar tentang Yesus Kristus. Tetapi saudariku, seperti wanita ini, mari kita mempunyai telinga untuk mendengar. Bisa saja wanita ini hanya mendengar tapi tidak memperdulikan. Mungkin dalam hatinya dia bisa pikir, saya sudah pergi kepada dokter, saya sudah berjumpa dengan segala orang yang pandai-pandai untuk mengobati saya, tapi masalah saya tidak bisa disembuhkan. Apa yang Yesus boleh dilakukan? Apakah apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada tukang kayu ini? Mungkin dia bisa saja begitu berpikir begitu, saudariku. Tetapi tidak, saudariku. Alkitab berkata, perempuan ini bukan saja dia mendengar, tetapi dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, amen, saudariku. Mungkin ada orang yang memberitahu kepada dia tentang Yesus Kristus.
dia bisa pilih untuk percaya atau tidak percaya, untuk meragui Yesus atau tidak. Tetapi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amen, saudaraku. Punya telinga untuk mendengar. Hal kita berkata, iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Buka telinga rohani kita, saudaraku, untuk mendengar firman Tuhan. Buka telinga rohani kita untuk mendengar daripada Tuhan. Sebab dari sanalah kekuatan kita. Dari sanalah akan timbul iman dalam kehidupan kita, saudara-saudariku. Saudariku, dia mengizinkan firman Allah untuk menembusi kesakitannya. Amen, saudariku. Perempuan itu mengizinkan firman Allah, janji Allah untuk masuk dalam kehidupannya, mengubah hidupnya. Dia melihat janji Allah lebih besar daripada penyakit yang dia hidapi selama 12 tahun, saudaraku. Firman Tuhan jatuh di tanah yang subur. Firman Tuhan jatuh di tanah yang subur dalam hidup dia, saudaraku. Amen, saudaraku. Dan firman itu diterima sehingga dia menghasilkan satu harapan dalam kehidupannya, satu hope. Amen, saudaraku. Seperti dalam firman Tuhan Alkitab berkata, apabila penabur itu membuang benih-benihnya, benih yang jatuh di tanah yang subur, sehingga dia mati dan hanya menghasilkan buah, dia bertumbuh lebat. Sama juga dalam kehidupan kita. Apakah hari ini hati kita, saudariku, sudah bisa menerima Tuhan, bisa menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita? Hari ini apabila kita mendengar firman Tuhan, apakah kita menangkap firman Tuhan itu dan meletakkan dalam hati kita dan melakukan? Atau kita mendengar dan kita lepaskan di sini, saudariku? Sangat penting, saudariku, bila firman Tuhan yang kita dengar harus jatuh di dalam hati kita dan dia harus mati dan berbuah, saudariku. Amen, saudariku. Mati dan bertumbuh, berbuah lebat, saudariku. Saudariku, perempuan ini mempunyai telinga untuk mendengar, saudariku. Hari ini sama juga. Bagaimana kita mendapat iman, bagaimana kita mendengar firman Tuhan, memang membaca firman Tuhan, memang mendengar khotbah, memang mendengar cerita-cerita ataupun video-video motivasi dan Kristen, saudariku. Ambil masa, saudariku, untuk mendengar firman Tuhan daripada kita mengambil masa untuk tengok TV, melihat YouTube, hal-hal yang tidak membawa begitu ya boleh, saudariku. Saya tidak berkata tak boleh tengok TV, boleh. Saya sendiri tengok TV, saya sendiri tengok YouTube. Tapi, saudariku, lebih masa kita harus luangkan untuk mendengar firman Tuhan. Sebab di sanalah dia akan menguatkan iman kita, saudariku. JPCC, di sanalah kekuatan kita apabila kita mendengar firman Tuhan. Oke, untuk menerima mukjizat dari Tuhan, pertama-tama kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan, saudariku. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kita harus, setelah mendengar, kita harus taat kepada firman itu. Seterusnya apa? Punya hati yang mau menerima, receptive heart untuk menerima firman itu. Pertama-tama mendengar, kedua harus taat, ketiga punya hati yang mau benar-benar menerimanya, saudariku. Dan yang keempat, kita harus bertindak apa yang kita dengar daripada Tuhan, firman Tuhan itu. Pertama, kita mendengar, lepas kedua hati untuk taat, ketiga hati untuk menerima, dan yang keempat harus bertindak dengan apa yang kita telah dengar, saudariku. Iman timbul daripada pendengaran. Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Allah. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita inginkan, kita pikirkan, saudara. Sebelum sesuatu terjadi, kita inginkan, kita percaya itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Itulah iman, saudariku. Percaya, dengar. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Sendengkan telinga kita, saudariku, supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Hal kita berkata di dalam Yesaya bab yang ke-53 ayat 3e. Yesaya 53 ayat 3e. Begini bunyinya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Dia kata, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Wow. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Sedikit tiga hal. Sendengkan telingamu dan datanglah kepada Tuhan dan dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup, saudaraku. Ini janji Tuhan, saudaraku. Sendengkan, datang kepadanya dan dengar Tuhan. Tuhan akan mendengar, saudaraku. Apabila kita duduk di dalam hadirat Tuhan, Tuhan pasti akan berbicara kepada kita, saudaraku. Banyak kali kita tidak mendengar suara Tuhan. Sebab apa? Kita berdoa, kita yang cekap, tapi kita tidak duduk, kita tidak mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita datang dengan segala permohonan kita, dengan satu list yang panjang, seperti kita membeli belah, kan? Kita membeli belah
banyak list panjang. Sama juga dengan doa kita. Datang dengan banyak list panjang dengan permohonan doa kita. Lepas kita berdoa, Tuhan mau berbicara. Haleluya, amin. Kita sudah amin, kita sudah balik. Tuhan membuka mulut. Kita sudah tinggalkan hadirat Tuhan, saudaraku. Saudaraku, banyak kali mari kita belajar untuk duduk dan mendengar suara Tuhan. Poin yang ketiga adalah dia bertekad untuk menemukan Tuhan. Dia bertekad untuk menemukan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku, perempuan ini tidak puas hati hanya mendengar saja, tetapi dia punya satu tekad. Dia mau menemukan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dia mau menyentuh Tuhan. Dia mau menjamah jubah Tuhan. Saudaraku, sama juga dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Jangan hanya puas kita hanya mendengar, kita tahu tentang Yesus Kristus, tapi punya satu kerinduan. Kita mau lebih mau mendekat kepada Tuhan. Kita mau lebih mengasihi Tuhan. Saya mau punya menemukan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Saya mau adakan satu encounter dengan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Saudaraku, seperti di dalam kita punya tema gereja kita tahun ini, menemukan Kristus dalam segala perkara. Sama juga, saudaraku. Biar saudaraku kita punya satu kerinduan. Kita mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita seperti wanita ini, saudariku. Dia tidak puas hati hanya melihat Tuhan Yesus Kristus dari jauh. Dia tidak puas hati hanya mendengarkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia bertekad mau menjamah Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ramai orang, saudariku. Walaupun orang menolak dia, orang memarahi dia. Tetapi Alkitab berkata, dia bertekad. Dia mau menjamah Tuhan Yesus Kristus. Mereka menghalang dia, manusia menghalang dia. Orang ramai itu menghalang dia, saudariku. Tetapi dia bertekad. Dia tidak mengizinkan masalah, dia tidak mengizinkan alangan, dia tidak mengizinkan kekurangan dia, kesakitannya itu untuk terus pergi dan mendapatkan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dan kita berkata, apabila dia menjamah jubah Tuhan Yesus Kristus, penyakitnya sembuh. Begitu saja, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Apabila kita benar-benar punya satu kerinduan mau mendengar suara Tuhan, dan kita bertekad punya satu kerinduan yang sangat mendalam mau menemukan Tuhan Yesus Kristus, punya satu encounter dengan Tuhan Yesus Kristus, di sana, saudaraku, mukjizat akan mula bekerja. Kuasa Tuhan akan mula bekerja dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita berkata kita kena belajar untuk menempuhi alangan, untuk mengalami mukjizat Tuhan seperti wanita itu. Kita kena berlawan mengatasi segala manusia-manusia yang negatif. Seperti Yairus juga sama, saudariku. Kalau kita baca di dalam Markus bab yang kelima, ayat yang ke-35, begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat masih berbicara, datanglah orang daripada keluarga kepada rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak mengirau perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya sahaja. Ayat yang ke-40. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Juga, saudariku, kita juga harus belajar untuk mengatasi mereka-mereka yang negatif dalam kehidupan kita, saudariku. Kalau kita lihat di dalam cerita Yairus ini juga, nah, apabila Yesus setelah menyembuhkan perempuan yang dalam pendarahan itu, apabila dia mengikuti Yairus pergi kepada ke rumah dia, dalam perjalanan ada orang datang dan bilang kepada Yairus, kamu tidak perlu menyusahkan Yesus lagi sebab anakmu sudah mati. Tetapi Yesus menjawab, jangan takut, percaya saja. Setelah Yesus berjalan bersama Yairus sampai ke rumahnya, apabila Yesus berkata anak itu sedang tidur saja, jangan takut, anak itu akan disembuhkan. Dan orang-orang mulai menertawakan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Yesus mulai mengusir mereka. Yesus mulai menjauhkan mereka daripada Yairus dan juga keluarganya, saudara. Kenapa, saudaraku? Banyak dalam kehidupan kita mukjizat tidak terjadi juga karena pemikiran-pemikiran kita yang negatif, karena tidak hadir iman di dalam situasi itu, saudaraku. Orang-orang yang negatif ini bisa menghambat mukjizat Tuhan. Sebab apa? Dia menghalang iman timbul dalam situasi itu, saudara-saudari. Jadi Tuhan menghalau mereka, orang-orang yang membawa negatif dalam kehidupan mereka, dalam membawa negatif perasaan-perasaan, situasi-situasi yang negatif, supaya mukjizat itu tidak terjadi, saudaraku.
Jadi saudariku, pertama apa yang Tuhan mau menginginkan dalam kehidupan kita adalah pemikiran yang positif, yang percaya kepada Dia, imani. Jangan ada pemikiran yang negatif yang bisa menghalang mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, saudariku. Jadi banyak di antara kita, saudariku, hari ini puas hanya dengan mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak mau mengalami Tuhan Yesus Kristus. Kristen yang sesungguhnya tidak akan pernah puas sehingga mereka mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan Kristen yang benar-benar mau mengalami Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya pengetahuan tentang Kristus saja, tetapi mereka benar-benar mau mempunyai satu hubungan dengan Tuhan, mau mengalami Tuhan, mau menjamah Tuhan, saudaraku. Apabila kita mulai mendekat kepada Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi, mukjizat terjadi, adanya perubahan dalam atmosfer rohani. Kita lihat di sini, saudariku, Yesus rindu kita mendekat kepadanya. Kalau kita lihat di dalam Markus bab yang kelima, ayat yang ke-28 sampai 34. Nah, apabila perempuan itu menjamah tubuh Yesus Kristus ataupun jubahnya itu jubah Yesus Kristus, hal kita berkata ada kuasa keluar, dan Yesus biasa bacakan ayat yang ke-28 sampai 34. Begini bunyinya. Nah, sebab katanya, asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan dari penyakit. Nah, saudara, luar biasa. Hanya dia sembuh. Dia mengalami Tuhan. Dia berjaya menyentuh jubahnya Tuhan. Penyakitnya sembuh. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Nah, saudaraku, apabila kita menyentuh Tuhan, apabila perempuan menyentuh Tuhan, ada sesuatu terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Sama juga dalam kehidupan kita. Apabila kita menyentuh hati Tuhan, akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam atmosfer rohani. Ia akan menggerakkan hati Tuhan. Sesuatu yang supernatural akan terjadi di dalam alam roh, saudaraku. Apabila kita mendekat kepada Tuhan, karena keluar daripada dirinya, lalu dia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak mendekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu dia memandang sekeliling dan untuk melihat siapakah yang melakukan hal itu. Lalu dia memandang sekeliling, dia mau melihat siapa yang menjamah jubahnya. Tuhan rindu mau melihat siapakah yang menjamah jubahnya, sebab Tuhan rindu orang yang mendekat kepada Dia. Tuhan tidak akan berpaling daripada orang yang mendekat kepada Dia, sebab Tuhan mengasihi mereka. Seperti perempuan ini menjamah. Memang ramai orang yang ikut bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pasti beramai orang yang menyentuh badannya, tetapi tiada sesuatu energi yang keluar daripada badan Tuhan Yesus Kristus. Atau kata lain, tiada apa hal yang membuat Yesus tertarik, saudara. Tetapi karena kerinduan perempuan ini, hatinya mau mendekat kepada Yesus, hatinya yang mau menjamah Tuhan Yesus Kristus, sehingga itu sesuatu terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus. Sesuatu yang luar biasa, supernatural terjadi dalam alam roh, sehingga Yesus mencari dia. Yesus mau tahu siapakah orang itu yang mendekat kepada saya. Bila kita mendekat kepada Dia, saudariku, Tuhan akan mencari kita. Tuhan tidak akan menjauhkan diri daripada kita, tapi Tuhan akan mau lebih dan lebih mendekat kepada kita. Seperti perempuan itu, bila dia menjamah jubah Yesus Kristus, Yesus mencari siapakah perempuan ini. Sebab Yesus mengasihi dia. Yesus tahu hatinya yang tulus itu. Yang Tuhan sedang cari, saudariku. Amen, saudariku. Dan yang keempat, saudara-saudari, adalah dia jujur di hadapan Tuhan. Mereka berdua jujur di hadapan Tuhan. Yairus maupun perempuan yang mengalami pendarahan itu, saudariku. Mereka sanggup menyerahkan segalanya di atas kaki salibnya Tuhan. Segala problem mereka, segala permasalahan mereka. Mereka merendahkan diri mereka. Mereka tidak malu mengalami, memperlihatkan kekurangan mereka di hadapan orang lain, di kalangan ramai orang. Dan mereka tidak malu melihat kedudukan mereka, saudariku. Perempuan itu, walaupun dia tidak punya apa-apa kedudukan dalam kehidupannya, dia bukan orang yang berada dan sebagainya, tetapi dia tetap tidak malu, saudariku. Tapi sama juga kepada Yairus, dia adalah kepala rumah ibadah, saudariku. Walaupun dia punya status yang tinggi di dalam gereja Katalan hari ini,
mempunyai status yang tinggi di dalam agama dia. Tetapi dia tidak malu mengaku kekurangan dia, keperluan dia di hadapan Tuhan. Saudaraku. Amen, saudaraku. Itu yang Tuhan cari, saudaraku. Kerendahan hati kita. Agar kita tidak malu mengaku Tuhan Yesus Kristus di hadapan orang. Maupun kita tidak akan melihat kedudukan kita. Siapakah kita? Kita orang kaya, kita orang miskin. Tidak, kita pandai, kita tidak pandai. Kita punya kedudukan atau tidak punya kedudukan. Tuhan tidak melihat itu, saudaraku. Tapi Tuhan melihat hati yang jujur. Hati yang rendah hati. Mau berlari kepada dia. Dalam masalah kita jujur dengan dia, saudaraku. Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Tuhan pasti akan mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Seperti Paulus katakan di dalam Filipi bab yang ketiga ayat 7 dan 8. Filipi bab yang ketiga ayat 7 dan 8. Begini firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amen, saudaraku. Apa yang Paulus katakan, kedudukan dia, kepandaian dia, pengetahuan tentang agama dia, segalanya, saudaraku. Dia yang dulunya dia menjadi orang yang terkenal, orang yang masyhur itu, semuanya itu dianggap itu sebagai sampah setelah dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan dia kata, dia gembira, dia rasa senang, dilepaskan semua itu karena Tuhan Yesus Kristus yang dia kenal, saudaraku. Bagi Paulus, Tuhanlah yang terutama dalam hidupnya, bukan hal lain, kedudukannya, statusnya, tidak, saudaraku. Karena dia punya kerinduan mau mengalami Tuhan, mau lebih mendekat kepada Tuhan. Itu yang membuatnya hidupnya berhasil, saudaraku. Amen, saudaraku. Mari kita seperti Paulus, senantiasa mencari Tuhan. Mari kita seperti Yairus, tidak memandang kedudukannya. Mari kita seperti perempuan yang pendaran itu, tidak melihat walaupun dia ini tidak kaya, tidak punya apa-apa, tetapi dia tetap mencari Tuhan. Sebab Tuhan tidak melihat orang kaya kah, orang miskin kah, kita tidak, saudaraku. Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat kepandaian kita, kedudukan kita. Tuhan melihat kejujuran kita, saudaraku. Amen, saudaraku. Mari kita juga seperti Hana, pergi berlari kepada Tuhan. Walaupun Nabi Eli merasakan dia seperti orang mabuk, memarahi dia karena berdoa begitu macam orang mabuk. Dia kata, kamu sudah mabuk kah? Tapi Hana tidak peduli apa pandangan orang. Tapi karena dia dengan tulus hati, dengan ikhlas, dengan jujur dia berdoa kepada Tuhan, mencari kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan. Hanya karena apa yang dalam hati dia, karena kejujuran dia, kerendahan dia, Tuhan membuka kandungan dia. Yang dulunya dia mandul, saudariku. Tuhan membuka kandungannya sehingga dia bisa, kita berkata, dia melahirkan Samuel, saudariku. Dan Tuhan memakai Samuel dengan luar biasa, Nabi Samuel. Haleluya, saudariku. Bila kita pergi, kita berlari kepada Tuhan dengan hati yang jujur, pasti Tuhan akan mendengar kita, saudariku. Tuhan kita tidak pernah berubah, saudariku. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan kita tetap sama, saudariku. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mujizat Tuhan itu nyata. Tapi yang pertama, saudariku, mari kita bergantung kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita, kepada manusia atau manusia siapa, tidak. Hanya kepada Tuhan. Kedua, punya telinga untuk mendengar. Belajar untuk peka kepada suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Ambil masa mendengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, punya satu kerinduan, satu ketekunan, satu hasrat yang mendalam, mau menemukan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jangan pernah puas hanya mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah puas hanya mengetahui apa yang kamu baca saja. Punya satu kerinduan mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Punya encounter yang secara pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, Tuhan kita menemukan Tuhan, jujur di hadapannya, merendahkan diri kita, pergi kepada Dia dalam kelemahan, dalam kekurangan kita pergi kepada Dia. Kita akan mengalami mujizatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amen, GBCC. Amen. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengatakan mujizat itu Tuhan terjadi kepada apabila kami percaya kepada-Mu, Bapa. Bapa, jadi kami Tuhan seperti wanita ini Tuhan, seperti Yairus ya Bapa, pergi kepada-Mu dengan rendah hati, dengan hati yang jujur ya Bapa, berserah kepada-Mu Bapa, mendengar suara-Mu, mengalami yang ke dalam hidup kami Tuhan ya Bapa. Kami akan mengalami mujizat-Mu juga Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Pimpin kami Tuhan, punya kami iman, dan kami iman ya Bapa, terus percaya kepada-Mu Bapa, mendengar suara-Mu, mengalami yang ke dalam kehidupan kami, sehingga mujizat itu akan menjadi nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang dilalui oleh jemaat JPCC, keluarga mereka Tuhan, Engkau yang akan bekerja dalam kehidupan mereka. Mujizat akan nyata dalam kehidupan mereka. Apapun pergumulan mereka, apapun yang sedang mereka lalui Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kehidupan kami. Rohani kami Engkau kuatkan. Ekonomi kami Engkau berkati. Kesehatan kami Engkau jaga Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Engkau jaga, Engkau cukupkan. Engkau berkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan Engkau. Berkati kami, Engkau pimpin kami Tuhan. Bila kami pergi ke kerja, dimanapun kami berada Tuhan. Dan perlindungan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu bersama dengan kami. Sukacita-Mu, damai-Mu, kasih-Mu menyertai kami ya Bapa sepanjang minggu ini Bapa. Pimpin kami ya Bapa Roh Kudus. Jamah kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya di tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan, jemaat JPCC. Ada 1-2 pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama saudariku, saya tahu kita semua sudah habis membaca buku Yeremia. Puji Tuhan, saya pasti Tuhan telah berbicara kepada kalian. Dan mulai hari Senin ini, kita akan membaca buku Ezekiel. Ezekiel apa, bagaimana kamu sebut terpulang pada kalian. Kita akan membaca buku Ezekiel. Kita akan merenungkan dia, bukan saja merenungkan, kita membaca, kita merenungkan, dan kita mencatat. Amin saudariku. Oke, Yeremia kita sudah baca, sekarang kita pergi ke buku Ezekiel. Oke, minta Tuhan penguahian, minta Roh Kudus berbicara kepada kita apabila kita membaca buku ini saudariku. Amin. Terus baca, terus berdoa, terus membaca firman Tuhan. Juga Mezbah 120 hari, teruskan saudariku. Walaupun saya tidak mengantar poin-poin doa dan juga renungan, sebab komputer saya rosak saudara-saudari. Jadi dia belum siap lagi, belum siap di repair. Bila sudah repair, saya akan hantar poin-poin doa maupun renungan bersama-sama poin-poin doa itu. Tapi sementara menunggu saya hantar, apa yang digalakan ataupun letakkan oleh Roh Kudus gerakan kamu untuk berdoa, terus berdoa. Itu kebangunan rohani kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita maupun negara kita Indonesia. Amin. Amin. JPCC boleh? Tuhan berkati keluarga JPCC. God bless you JPCC. God bless you. God bless you.